Oke pemirsa, dukung channelnya Pak Bayu Matahati, subscribe. Sahabat, ini lagi cari makan malam sama Mas Mustafa sambil diajak jalan-jalan biar refresh gitu ya, biar nggak jenuh di RPSBM ya. Saatnya sudah waktunya ini Mas Mustafa biar tahu dunia luar lagi. Salah satu untuk mengembalikan kepercayaan diri Mas Mustafa, suatu saat kan akan kembali lagi ke rumah mestinya ya Mas Mustafa ya. Sudah betul-betul sehat dan bermanfaat gitu. Oke enggak? Oke. Ya. Sahabat, malam ini acaranya makan bersama Bapak Mustafa. Selamat makan. Yuk, makan dulu ya. Baik sahabat, makan malam sudah selesai. Habis ini kita pulang ke RPSBM, ngobrol santai ya. Jangan skip. Like, subscribe, dukung channel. Baik sahabat Bayu Matahati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan ngobrol santai ataupun ngobrol asik bersama klien di RPSBM. Saya berterima kasih kepada pimpinan RPSBM Dr. Andes Afrizal Munir, Magister Manajemen. Beliau yang cukup perhatian kepada klien-klien di sini. RPSBM adalah rumah perlindungan sosial berbasis masyarakat yang dikelola oleh Dinas Sosial Pemerintah Kota Pekalongan. Mantap. Kenapa saya bilang mantap? Di sini sudah banyak pasien yang sembuh. Dengan dukungan dari relawan, kasih sayang dokter ataupun perawat di sini. Banyak klien yang di sini sembuh. Namanya siapa Mas? Nama saya Mustafa, alamat Lokologi Bulak Pelem, Kecamatan Seragi, Kabupaten Pekalongan, warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia. Walaupun dia sakit gangguan jiwa, mohon maaf ya, ODGJ ya, tapi masih dapat perlindungan dan kasih sayang. Betapa hebatnya Indonesia ini ya. Langsung Pak Bayu ingin mengetahui awal mula Mas Mustafa bisa sampai di RPSBM ini. Ceritanya bagaimana? Ceritanya itu dari rumah itu saya damuk karena inget Siwo udah nggak ada, mau makan minum juga mau ikut siapa, udah nggak ada semua. Nah saya mau kerja di mana juga nggak ada kerjaan, pas nganggur. Saya punya pikiran lebih baik jalan-jalan lah, nggak pernah pulang. Begitu. Hidup di jalan kayaknya kok seneng bisa melihat pemandangan yang indah-indah, ada mobil, rumah-rumah tingkat, teman-teman pada itu motor-motoran. Kayak aku seneng kayak gitu. Sampai sekarang ini malah ini semakin stres, malah tambah makin gila. Terus malah dihadang Satpol PP,
ditangkap lalu di sini. Dibawa ke sini. Ditangkapnya di mana? Pas rel kereta api itu masuk, terus ada jalan ke sini, dihadang langsung dari depan. Kamu naik? Ya Pak. Seperti itu ya. Jadi waktu itu berarti Mas Mustafa merasa kecewa ataupun bingung karena Pak D atau Siwo sedih Karena Siwo sudah nggak ada. Siwo meninggal. Siwo meninggal dunia. Mau ikut makan ikut siapa? Saya bingung. Pikirannya bingung. Terus jalan-jalan sampai ke berapa hari atau bulan? Ya kadang sehari pulang lagi ke rumah, kadang pergi lagi. Terus pulang lagi, pergi ke rumah, balik lagi. Seperti itu. Sampai jalan di kota Pekalongan. Sampai jalan ke kota. Terus ditangkap Satpol PP, dibawa ke RPSBM. Itu tahun 2019. Tahun 2019, sekarang tahun 2021 Januari. Februari. Sekarang tahun 2021 Februari. Pak Bayu ingin mengetahui, selain dari rasa sedihnya Siwo ataupun Pak D ataupun Pak Le apa Pak D Siwo itu? Siwo itu Mbah Wadon. Oh, Simbah Wedo, Simbah perempuan. Bahasa Jawanya itu Siwo itu Simbah perempuan. Jenengan dengan adanya simbah perempuan yang sudah meninggal merasa sedih karena ditinggal. Sebelum itu, sebelum merasa kehilangan simbah perempuan meninggal itu apa? Ya seneng masih ada orang tua yang masih bisa dituntut, apa sandangnya, pepanganannya itu kayak gitu. Seneng lah. Seperti kedua orang tua masih hidup. Pengganti kedua orang tua. Pengganti kedua orang tua. Ikut Mbak Wadon sampai sekarang ini setahun-tahun, malah meninggal dunia kena penyakit tumor. Dulu meninggalnya karena penyakit tumor. Mas Mustafa, yang ingin Pak Bayu pertanyakan, selain kesedihan ditinggal nenek perempuan, apalagi yang mengakibatkan panjenengan keluar dari rumah, jalan-jalan kaki, dan sudah tidak merasakan hidup normal? Apa? Karena masalah apa? Ya mungkin zaman dulu itu lulus sekolah saya itu langsung ke Betawi bekerja di tekstil celana. Tahun sekitar tahun 2012 ya, 2013 lalu pulang ke rumah, berangkat lagi ke Lampung, kerja selama 1 tahun. Nah saya di Lampung itu kerja apa? Kan lingkungannya Banten. Nah saya di kok Banten lingkungannya. Lingkungannya orang-orang Banten yang sudah menetap di Lampung. Bersama orang Banten. Tahun-tahun. Kerjanya tempe. Buruh tempe. Buruh. Itu tahun 2012 ke 13. Terus pulang berangkat lagi ke Jakarta. Ketempenan lagi. Kerja lagi. Pulang lagi. Lalu berangkat lagi ke Jakarta lagi, pulang lagi ke Cirebon. Iya, di mana itu? Cimone, Cisala. Sama di ini Metro. Baik, sahabat,
Jadi ini perjalanan beliau setelah lulus sekolah merantau ke sana ke sini ya. Dulu. Lah terus awal mula merasakan depresi ataupun gangguan jiwa itu awal mulanya apa? Semenjak sekolah kelas 3 SMP, ibu kan meninggal dunia. Nah, barang saya lulus kerja dari Betawi lalu ke Lampung, ada kabar bapak kamu meninggal dunia, Mustafa. Saya sedih, nangis sampai kan. Iya. Terus saya pulang, saya pengen jenguk bapak saya, kuburannya kayak apa. Saya diantarin sama anaknya bapak saya, namanya Mbak Warni dan Mbak Warni, saudara. Saudara nih. Dari bapak tapi Danuri. Lalu pulang lagi, lele kecantol orang Grandon, perempuan, malah saya udah semangat, males-malesan, malah nggak nyalain apa namanya itu, kecantol perempuan itu males, hawanya nggak pingin kerja cari uang itu, sungkan gimana gitu lah. Padahal kan jenengan sudah mengalami bertahun-tahun kerja di luar kota, merantau. Terus pada saat merantau mendengar kabar duka ibu meninggal. Setelah beberapa tahun lagi waktu di luar kota juga lagi merantau mendengar bapak meninggal. Setelah itu pulang menengok kuburan makam bapak dan ibu ya. Terus mengenal perempuan tahun 2000 ya sekitar 12-13 itu. 2012-2013. Setelah mengenal perempuan terus jatuh cinta berarti. Jatuh cinta, senang, tresno. Suka lah. Lah sananya perempuannya respon enggak? Seneng juga. Lah terus setelah itu pacaran berapa tahun? Cuma 1 hari. Cuma 1 hari. Sahabat, pacarannya cuma 1 hari. Berarti pacaran sehari terus putus. Males itu saya, hawanya itu enggak. Oh, setelah mendapatkan jenengan diputus sama pacar, jenengan males-malesan. Saya itu nggak pernah diputusin sama pacar, cuman kan udah seneng sama seneng. Nah, saya punya rencana apa mau nikahin apa enggak gitu kan. Saya kan lapor sama lek saya, Kican sama Terina, sama sepupu Kardina. Saya itu suka sama itu yang namanya Sriningsih. Tolong bantu saya caranya gimana biar saya bisa mendapatkan kasih sayangnya, cintanya dari Mbak Sriningsih ini itu. Terus lalu diurus sama lek saya, sayanya muslah, katanya kamu mau nikahan. Nah, kok males-malesan, awalnya males Pak Lek, pengen kerja di mana bingung. Selama berbulan-bulan saya mikir, terus kalau inget mau kerja apa, ada perempuan, udah seneng, masih utuh aja nggak kerja. Males itu awalnya Pak, awal males dan cemas dan bingung bahasanya bingung, cari uang cemas, susah. Terus berbulan-bulan dan pada akhirnya ada stres di pikiran stres, menahan pikiran itu. Saya mikirkan, aduh, kalau saya punya istri pasti ngasih makan istri, harus tanggung jawab. Burung mertua misalkan butuh apa-apa harus ngasih rok, harus ngasih ya. Aduh, nah ini kalau istri saya pengen punya emas harus cari udah sampai ke situ-situ. Oh, pikirannya jauh. Jadi gini sahabat, Mas Mustafa itu mengenal sesosok perempuan yang dicintai, namun kondisi saat itu Mas Mustafa tidak bekerja dan sulit mencari pekerjaan. Iya. Akhirnya menumpuk perasaan malas, gitu. Iya. Di rumah malas, apa malas gitu. Iya. Dan akhirnya meningkat ke stres. Setelah itu
ya ditolong sama tetangga. Lalu Mustafa jangan tidur-tiduran, males-malesan kerja. Terus saya mau kerja apa Pak? Nggak ada lowongan kerjaan. Ya kalau gitu ikut saya aja kemana. Tenang, nanti di sana seneng. Malah dibawa ke rumah sakit jiwa. Di mana rumah sakit jiwanya? Semarang. Di Semarang. Di sana berapa bulan? 1 bulan. Dirawat di sana 1 bulan. Dirawat 1 bulan, pulang. Setelah itu pulang lagi dijemput. Sekitar seminggu atau 2 minggu dibawa ke sana lagi. Untuk kontrol. Enggak, dicancang lagi, saya siksa lagi. Jadi Mas Mustafa ini tahun berapa Mas? Sekitar tahun ya tadi yang 2012 sampai 13 itu. Bawa ke rumah sakit Kayaknya gangguan jiwa di Semarang itu tahun 2012 2013. Oh, udah lama sekali ya. Udah lama. Jadi Mas Mustafa ini pernah karena rasa malas atau kecemasan, kebingungan menghadapi setelah pernikahan itu bagaimana pertanggungjawabannya, akhirnya mikir sampai stres. Dibawa sama tetangga ke rumah sakit Semarang. Rumah sakit Semarang itu ada ya, rumah sakit jiwa Semarang ya? Ada. Setelah itu panjenengan 1 bulan di sana dijemput lagi untuk pulang. Iya. 1 bulan di sana, pulang ke rumah lagi, berobat lagi. Berobatnya berapa minggu? Kan saya itu pulang misalkan dari rumah sakit jiwa Semarang. Di rumah obatnya masih ada dari rumah sakit jiwa Semarang, tapi kan untuk paling sekitar 1 bulan. Nah barang habis, saya nggak pernah periksa ke Semarang. Akhirnya stres lagi. Katanya begitu kata tetangga saya. Lalu terus Dipandang mata itu kayaknya orang itu apa gila, apa enggak ya? Kok tempat sampah kadang dikorek-korek terus jalan. Gini, Mas Bos. Pada waktu hidup di jalan, mohon maaf netizen ya, kalau ada kata-kata yang kurang pas, saya mohon maaf sekali. Di sini sifatnya kita belajar bersama untuk untuk pelajaran hidup kita ataupun keluarga kita atau teman-teman terdekat kita. Setelah menyenang keluar dari rumah, jalan-jalan itu mandi enggak di jalan? Nggak pernah mandi. Nggak pernah mandi. Yang dirasakan apa? Seneng. Nggak mikir apapun. Nggak mikir apapun. Ingat sama kakak di rumah? Ingat. Masih punya saudara di rumah? Iya, ingat. Terus nggak pernah mandi, jalan di jalan. Makannya untuk maem? Makannya juga di jalan. Di jalan itu makan apa? Beli atau mampir warung? Kadang nemu, wah ada nasi ini, persilakan saya kumpulin, bisa buat makan, alhamdulillah. Ada ini namanya gorengan di jalan, alhamdulillah. Ada buah-buahan di jalan, bisa dimakan, alhamdulillah. Di gitu. jalan diambil atau ditaruh bawah atau di mana? Sisa orang makan. Berarti di sampah. Makan di sampah. Makan kadang di sampah. Perasaannya gimana, Mas Mustafa? Seneng walaupun makan di sampah seneng, masih dikasih kehidupan lah untuk berusaha, nggak boleh putus asa gitu. Iya. Tadi kan jenengan menyampaikan bahwa jalan makan di sampah sudah bahagia. Makan sisa-sisa orang ya di sampah ya. Jenengan tidak punya perasaan takut kalau sakit perut? Tidak punya. Yang ada hanyalah kesenangan. Apalagi selain senang? Ya seneng lah. Senang ya. Terus Pak Bayu mau tanya, jenengan jalan kaki pada waktu itu tidak pernah pulang kan?
Terus kalau ada orang yang menghampiri, Pak atau Mas memberikan nasi kotak, itu perasaan jenengan bagaimana? Ya kalau dikasih saya terima, ya terima kasih Pak. Senang nggak? Moga-moga amal ibadahnya Bapak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masih bisa mendoakan. Memang betul mendoakan. Iya. Terima kasih untuk mendoakan gitu. Terima kasih Pak udah ngasih saya misalkan rokok sebatang, terima kasih. Oh, gitu ya sahabat. Jadi sumber dari beliau, walaupun dia mempunyai gangguan jiwa, hidup di jalan, dan dia diberi nasi sama orang di jalan ataupun diberi rokok lah ya, jenengan terima kasih sekali. Terima kasih sekali. Oh. Gini loh sahabat, ini pelajaran hebat buat kita. Walaupun dia mempunyai gangguan jiwa, tapi di hatinya masih ada ucapan terima kasih untuk orang-orang yang memperhatikan. Seperti itu. Jadi pengalaman ini pegangan buat kita. Kalau lihat ODGJ di jalan, nggak usah takut, kasih perhatian. Seneng kan dikasih perhatian? Senang. Seperti itu. Terus Mas Mustafa, jenengan kan sudah di RPSBM. Iya. Seneng nggak hidupnya di sini? Senang, ada temennya banyak. Temennya banyak di sini. Kadang guyonan, kadang saling bertanya, ngobrol gitu. ngobrol, kadang ya tidur bareng, kadang Tidur bareng. ya bekerja juga kadang bareng, kadang disuruh kan manut, oh ini anak kok disuruh anutan, sini saya kasih uang, alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya. Oh. Berarti untuk keseharian kegiatan Mas Mustafa di RPSBM, bangun pagi, terus setiap bangun pagi Langsung ke dapur, setelah itu langsung ke lansia apa? sini. Lansia sini. Nah, Membantu apa? ngepel Ngepel di sini, nyapu, terus ngasih makan entok, ngasih makan itu hewan di belakang. terus bersih ini sel-sel penjara yang kadang berak sembarangan, kadang buang sampah sembarangan, Membersihkan di ruangan untuk ruangan buat tidur ya, kadang gangguan semprot, untuk klien. Ya, biar nggak kena penyakit, biar nggak kena penyakit main sejuk lah. gitu. Kalau sekarang masih malas apa enggak? Semangat maksudnya. Semangat. Oh gitu. Sahabat Bayu Mata Hati, Mas Mustafa ini termasuk beruntung sekali ya. Kenapa saya bilang beruntung? Ya Allah, dari sudah hidup di jalan, tidak memikirkan apa-apa, bahagia dengan di jalan, makan di sampah, dan ditangkap oleh Satpol PP, dibawa ke sini, dirawat, diobati, diperhatikan, diberi kasih sayang. Itu luar biasa, saya bilang beruntung sekali ya. Mas Mustafa, kalau dari segi obrolan seperti ini kan Mas Mustafa seperti orang yang sehat ya, tidak punya gangguan jiwa. Iya. Ya. Terus masih minum obat enggak? Masih minum obat. Berapa obatnya, berapa butir? 1 butir kapsul 1 butir kapsul buat vitamin pagi dan sore. pagi dan sore. Pagi 1 kapsul, sore. Jam berapa minumnya? Kalau pagi-pagi jam sekitar 8 habis makan minum obat. Terus sore-sore jam sekitar setengah 5 dapat makan 1 piring, terus minum obat 1. Oh seperti itu. Masih tetap minum obat? Masih. Kalau tidak minum obat,
apakah yang dirasakan Mas Mustafa? Yo kadang kalau tidak minum obat ya, kalau menurut orang-orang yang melihat itu gila lah misalnya. Tapi kalau Ada maksudnya apa? Apa pingin keluar dari sini kalau tidak minum obat? nggak ada pikiran ke situ. Maksud yang Pak Bayu tanyakan, kalau tidak minum obat, apakah jenengan itu tidak bisa makan enak, merasakan enak, ataupun tidak bisa merasakan tidur nyenyak? Itu bagaimana kalau tidak minum obat? Ya hawanya itu di kepala itu kadang kan pusing kalau nggak minum obat, Heeh. karena banyak pikiran. Lalu mulut ini kalau buat makan kan rasanya pahit. Pahit rasanya. Kalau sehat, mulut kalau dikasih makan enak, Enak. rasanya enak bener, sehat itu, seneng. Terus untuk istirahatnya kalau tidak minum obat itu tidurnya gimana? Gelisah, Gelisah. Bisa tidur enggak? bisa tidur tapi gelisah, susah. Terbangun tidur lagi gitu. Iya. Sahabat Bayu Mata Hati, jadi Mas Mustafa ini masih wajib minum obat pagi dan sore, karena kalau tidak minum obat Mas Mustafa mengalami kepala pusing, bingung, terus susah makan, tidur tidak nyenyak, gelisah, seperti bangun tidur lagi terus seperti itu. Oke, iya. Nah, berarti di sini panjenengan harus wajib minum obat, ya. Ini pelajaran hebat buat kita yang sehat. Bagaimana menyelami kepribadian atau kejiwaan orang yang ODGJ, yang beranjak untuk kesembuhan total, seperti itu ya. Iya. Mas Mustafa ingin menyampaikan apa? Keinginannya apa di sini setelah sehat? Bingung? Ya, Apa? pinginnya ya kalau sehat, Yang keras. pinginnya kalau sehat ya kerja, cari uang, cari nafkah untuk masa depan, Gitu. begitu. Lah terus untuk saat ini kan belum ada pekerjaan, Iya, masih mengabdi di sini ya. iya. Seperti itu ya. Apakah kalau kembali ke rumah tinggal warga menerima atau tidak kira-kira? Ya insya Allah menerima. Insya Allah menerima ya. Yang penting masih minum obat, Iya. seperti itu. Mas Mustafa punya cita-cita nih, berarti pengen bekerja lagi, pengen mempunyai uang, masa depan yang cerah gitu ya. Gitu nih. Tapi untuk saat ini karena lagi proses kesembuhan, Iya. panjenengan hanya melaksanakan kegiatan di sini dulu, Iya. ya seperti itu. Baik sahabat Bayu Mata Hati, ngobrol santai ini, jadi Mas Mustafa ini latar belakangnya ataupun cerita dari awal sehat sampai gangguan jiwa sampai di sini RPSBM diberi suatu perhatian khusus. Kalau cek kontrol dokter, sebentar Pak Bayu tanya, kalau kontrol dokter masih Ya, sudah enggak? sudah enggak, hanya minum obat saja, Iya. seperti itu. Sahabat, Pak Bayu minta maaf bila mana ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, jangan diambil hati. Di sini kita belajar hidup bermanfaat untuk orang lain. Walaupun yang bersangkutan sehat, harus kita beri perhatian khusus. Tidak seperti dengan orang-orang yang sehat lainnya, harus kita beri perhatian khusus. Silakan yang ingin membantu Mas Mustafa, nanti akan saya sampaikan, saya foto, saya
untuk update status di YouTube. Insya Allah amanah. Teman-teman, sahabat Bayi Mata Hati, pesannya apa untuk teman-teman? Bagi teman-teman di rumah, kalau ingat saya yang namanya Mustafa, ikhlaskanlah lah. Saya sudah senang di RPSBM. Begitu aja. Oh, teman-teman kecil, teman-teman kampung ya, enggak apa-apa. Berarti Mas Mustafa, ya Allah Gusti, ingin mengabdikan di sini. Tapi nanti kalau walaupun sudah kerja, tetap pulang di sini. Harus sayang sama teman-teman klien yang lain yang belum sembuh. Kasih perhatian ya. Oke. Monggo, sahabat Bayi Mata Hati, di sini sama-sama belajar bagaimana untuk bermanfaat kepada orang lain. Dari cerita A sampai Z, saya begitu bahagianya kalau bertemu dengan Mas Mustafa. Silakan, saya tidak akan menghalang-halangi sahabat Bayi Mata Hati untuk berbuat kebaikan. Ingin membantu Mas Mustafa ataupun yang lain, saya membuka lebar, apapun bentuknya. Kalau nanti akan saya kasih alamat sini. Silakan kalau ingin memaketkan apa terserah, monggo. Yang penting satu, ikhlas. Baik, sahabat Bayi Mata Hati, selalu berusahalah mempunyai hati yang baik dan selalu berbuat kebaikan. Saya akhiri obrolan ini. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, dadah, dadah. Ya, sehat ya. Terima kasih.